Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Dunia Entertainment mengopas tuntas Abimana siapkan baju khusus untuk Kinanti agar tidak kencantol sama Romeo. Sebelumnya, Kinanti yang baru bertemu Sarah dan akan pergi training tiba-tiba video call Abimana. Di sana Kinanti sambil tersenyum meminta izin kepada Abimana untuk pergi ke rumah Mama Marissa. Rencananya Kinanti dan Mama Marissa akan training bersama Romeo. Tentu Abimana menjadi kesal mendengar itu. Seperti yang diketahui, Abimana sebenarnya cemburu pada Romeo jika Kinanti melakukan training di sana. Lalu Abimana menanyakan pakaian training yang dipakai oleh Kinanti. Karena dia tidak ingin Romeo melihat lekuk tubuh Kinanti. "Terus kamu pakai baju apa?" tanya Abimana penasaran. Sambil menghela napas, Kinanti menjauhkan kamera dan memperlihatkan pakaiannya. "Ini saya pakai baju yang Mas Abi siapkan kok," kata Kinanti. Melihat pakaian Kinanti yang sudah tertutup, Abimana pun akhirnya tenang. Dan dia berpesan agar Kinanti tidak melepas pakaiannya. "Kamu harus terus pakai baju itu sampai selesai. Jangan ganti bajunya walau udah selesai. Nanti kalau udah selesai langsung pulang," kata Abimana posesif. Mendengar suaminya yang bawel, Kinanti pun menjadi bete dan tidak ingin menanggapinya. "Iya Mas Abi, saya berangkat dulu ya," kata Abimana bete. Namun Abimana kembali bersuara dan meminta Kinanti video call setelah sudah tiba di tempat Mama Marissa. "Nanti kalau kamu udah sampai di sana, kamu video call sama saya," kata Abimana memperingatkan. Kinanti menjadi heran dengan Abimana dan juga memiliki banyak persyaratan. Padahal dia hanya pergi training bersama Mama Marissa juga. Dengan wajah terpaksa, Kinanti pun mengiyakan permintaan Abimana lantaran tidak mau berdebat. Di tempat lain Anita yang tidak mau bertobat malah ajak Abimana berduel. Pada saat itu Abimana tiba di kantor, Anita sudah berada di sana dengan gaya sombongnya. Dia melihat Abimana sambil membuka kacamata hitamnya. "Kenapa? Kaget ya lihat saya sudah sembuh. Setelah kamu membuang saya ke tempat itu," kata Anita menyindir. Mendengar sindiran tajam dari Anita, Abimana pun sangat terkejut karena dia dituduh membuang Anita. "Maksud kakak apa ya?" "Saya membuang kakak ke sana, ke panti rehabilitasi biar bisa diurus dengan baik sampai sembuh. Bukannya selama ini kakak sama Reno yang jahat sama saya ya?" kata Abimana. Bukannya merasa bersalah dan bertobat, Anita malah menyalahkan Abimana yang memperlakukannya sebagai sampah. "Harusnya kamu sadar Bi, kalau bukan gara-gara kamu yang menganggap kami sampah, dan kamu juga tidak menghargai kemampuan Reno, kita nggak akan begini," ucap Anita. Anita masih saja berdalih dan tidak mengakui kesalahannya. Sehingga Abimana menjadi kesal karena harus bersikap baik. Padahal selama ini kepribadian Reno dan Anita selalu jahat dan berusaha menghancurkannya. Apalagi Reno yang telah berulang kali melakukan kesalahan dan menjatuhkan nama baik keluarga. Kepribadian seseorang itu dinilai dari cara dia bersikap. Bukannya selama ini Reno tidak pernah menunjukkan etikat baiknya, kata Abimana. Selain itu,
Jika Anita ingin dihargai dan diakui sebagai keluarga, harusnya dia bisa berubah baik pada semuanya. Anita tidak peduli dengan semua ucapan yang ditujukan oleh Abimana padanya. Dia malah mengancam akan membalas Abimana. Kamu belum tahu kan bagaimana posisi Reno sekarang? Tunggu saja, dia akan menghancurkan kamu, kata Anita sombong. Kemudian Anita kembali memasang kacamata hitamnya sambil melenggang pergi meninggalkan Abimana. Melihat gaya Anita yang sombong, tentu Abimana makin geram. Apalagi kakaknya tidak pernah bertobat. Di tempat lain Sarah dan Reno pura-pura tobat untuk menjebak Kinanti dan keluarga Sudirja. Seperti yang diketahui, Sarah telah kembali ke rumah Mama Marissa dan Pak Herman. Kemudian dia juga kembali mendekati Reno karena telah putus dari Dani. Namun Reno belum bisa menerima kehadiran Sarah lagi. Rupanya Sarah kembali bekerja sama dengan Reno untuk menghancurkan Kinanti dan Abimana. Bahkan Reno meminta Sarah untuk berpura-pura baik dengan Kinanti agar bisa dekat dengan keluarga Sudirja. Saat itu, Sarah tiba-tiba datang ke rumah Abimana sambil meminta maaf kepada Kinanti. Di sana Sarah mengatakan penyesalannya karena tidak pernah mau mendengarkan nasihat Kinanti sebelumnya. Lalu dia memeluk Kinanti dan berharap hubungan mereka kembali baik. Dengan begitu, Sarah bisa masuk ke keluarga Kinanti untuk menghancurkannya. Kak Kinan, maafin aku ya kak. Selama ini aku telah salah tidak mendengarkan kakak, kata Sarah. Namun Bijumi merasa curiga dengan sikap Sarah yang berpura-pura tobat dan meminta maaf kepada Kinanti. Saya curiga deh Eyang, kalau adiknya Non Kinan itu tiba-tiba baik dan meminta maaf segala, kata Bijumi kepada Eyang Marta. Di tempat lain, Reno senang mendengar Sarah telah berhasil mendekati Kinanti. Dia pun tidak sabar untuk melancarkan rencana liciknya. Dengan dekatnya kamu sama Kinanti, kita bisa masuk ke keluarga Sudirja dan bisa membalaskan dendam kita, kata Reno tersenyum licik. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.